Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu bab ke-51, bab qaulu ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah kalian dengannya. Ya, dan kalian tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama Allah, orang-orang yang musyrik dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dzakara Ibnu Abi Hatim, ya, Ibnu Abi Hatim menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yulhiduna fi asmahi yusyrikuna. Yulhidu dalam nama Allah Subhanahu wa taala artinya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anhu, ya, dan di antaranya samul lata minal ilahi, yaitu menamakan lata, ya, sembahan orang-orang Quraisy di zaman Nabi SAW, dari nama ilah, sesembahan. Wal uzza minal aziz, dan uzza diambil dari nama Allah al-aziz. Ya, anil A'mash, dari A'mash, ia mengatakan yadkhiluna fiha ma laysa minha, dan memasukkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak darinya. Nah, saya menjelaskan dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, ya. Aslu tauhid, ya, tauhid itsbatu ma atsbata Allah taala li nafsihi wa ma atsbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna wa sifatil ula min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamthil, ya. Pondasi tauhid yaitu menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya, dan menetapkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama Allah yang indah dan sifatnya yang tinggi, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menolaknya, tanpa menanyakan bagaimananya, dan tanpa menyamakan dengan makhluknya. Wadamul ilhadi fi asma'ihi bi tasmiyatillahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu أو التكذيب بها أو بمعانيها أو بما دلت عليه، أو تسمية المخلوقات بها، ya, dan tidak kafir terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dengan menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak Allah menamakan dirinya dengannya, atau mendustakannya, atau mendustakan maknanya, dan terhadap apa yang menunjukkan atasnya, dan menamakan makhluk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'uhu ta'ala la yuhsiha illa hu, dan nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat menghitungnya, tidak ada dapat membatasinya kecuali hanya Allah. Wa qad balagatil ghayata fil husni, telah datang, ya, ungkapan yang indah, falaysa fil asma'i ahsanu, ya. Ya, dan tidaklah, ya, pada nama-nama yang, ya, paling indah, ya, wala akmalu, dan paling sempurna, wala ajmalu, dan paling indah, wala a'zamu, dan paling besar, minha, dari nama-nama Allah. Bayan bagi lil ibad ma'rifatuha wa ma ihtawat alaihi min al ma'ani al jalilah wal ma'arif al jamilah, ya. Maka hendaknya seorang hamba, ya, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan apa-apa yang terkandung padanya, ya, dari mana-mana yang indah, dan pengetahuan yang indah, dan wa ta'abbudu lillahi biha, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, wa itsbatiha, dan menetapkannya, wa du'a'uhu biha, dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Fa ya'dhamul wasail ila Allah taala, itu adalah wasilah yang paling besar kepada Allah. وبهذه الترجمة أراد المصنف الرد على من يتوصل بذوات الأموات وأنه باطل، وأن المشروع التوسل بالأسماء الحسنى وصفات العلى وبالأعمال الصالحة، وأن تطلب من الرجل الصالح الحي أن يدعوها لك، ولا تطلب ذلك من الميت وصاحب القبر الذي انقطع عمله. Dan penjelasan, ya, penulis adalah menolak orang-orang, ya, membantah orang-orang yang bertawasul dengan orang-orang mati, karena itu adalah kebatilan. Karena yang disyariatkan adalah bertawasul dengan nama-nama Allah yang indah dan sifatnya yang tinggi, dan atau bi'amali salihah, atau dengan amal yang saleh, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, berbakti kepada orang tua,
wa an ya tatluba min ar-rajul as-salih al-hayy an yad'uaka lak. Ya, engkau meminta kepada seorang yang saleh dan dia masih hidup untuk mendoakan kebaikan pada dirimu, atau ya, dan janganlah engkau minta hal tersebut kepada yang mati atau penghuni kubur yang telah terputus amalnya. Wa bihajatin ya lidu'aika antalah, karena dia lebih butuh doamu daripada engkau minta kepadanya. Maksudnya orang yang dikubur itu terputus amalnya, malah dia butuh doa agar ya selamat dunia, selamat di akhirat atau di alam barzah. Ya, dan tak pantas engkau meminta kepadanya. Naktafi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.